Robert Downey Jr. akhirnya resmi sebagai Dr. Doom. Ini mengejutkan kita sebagai para fans MCU di seluruh dunia karena RDJ udah tampil di acara SDCC yang dimana dia udah pakai kostum Dr. Doom-nya dengan jubah dan juga topeng ikoniknya ya. Itu kita semua para fans MCU langsung teriak, wow! Jujur aja ya, ini beritanya gue dapatkan sebelum gue nobar. Jadi ya hari ini tepatnya jam 9 pagi tadi ya, ada sebuah berita dari SDCC yang menggemparkan semua para Twitter dan juga berbagai macam sosial media kita, yang ternyata RDJ akhirnya udah resmi sebagai Dr. Doom. Padahal seminggu yang lalu gue udah bahas mengenai berita itu, oke? Linknya bisa kacak aja di kolom deskripsi di bawah, oke? Mengenai video ini, oke? Klik. Oke, thank you. Tapi di situ gue udah menjelaskan bagaimana RDJ sebagai Dr. Doom, bagaimana peran di komiknya, bagaimana peran di The Secret Wars, semuanya udah gue jelaskan di video ini ya, seperti itu, oke? Tapi so far ketika gue pertama kali melihat RDJ tampil naik ke panggung dan bersama dengan berbagai macam varian Dr. Doom yang tampil di sana, akhirnya dia buka topengnya, langsung dia mengangkat kedua tangannya. Wow! Kalau gua hadir di acara SDCC itu, wah gua pasti bakal mengalami hal yang sama, Pak. Wah gila sih RDJ, the legend RDJ akhirnya comeback. Karena dari era Multiverse Saga ini kita bisa melihat ada banyak banget project-project mereka tuh yang bisa dibilang mereka tuh terlalu ngebut. Saking ngebutnya banyak banget project mereka tuh yang sangat flop. Contoh nih Quantumania ya. Yang kedua, She-Hulk ya. Yang ini ada serial penggebrak MCU setelah Deadpool. Mane. Kesel gua. Anjir lah. Dan yang ketiga, Thor Love and Thunder ya. Ini gue langsung lihat pas lihat filmnya, gue masih ingat ketika itu emosi sendiri pak gue pak. Makanya bisa dibilang MCU Multiverse Saga ini mengalami banyak banget penurunan, sangat drastis. Gua aja yang ngajak teman-teman gua mau nobar MCU aja, mereka pada nggak mau. Karena apa? Lagi-lagi MCU Multiverse Saga ini udah mulai meluas sehingga orang awam aja mereka kesulitan untuk menonton dari mana dulu nih, karena saking banyak projectnya, nggak cuma film tapi juga ada series, sehingga ini menyebabkan MCU mulai mengalami penurunan yang sangat drastis di angka penonton, fans, dan juga berbagai macam project mereka seperti itu ya. Maka dari itu ya gue ketika ngeliat sih ya udah. Makanya dengan adanya project Deadpool and Wolverine yang udah tayang di berbagai macam seluruh belahan dunia ini ya, ini udah mengangkat derajatnya MCU lagi. Yang tadinya gini langsung naik pak, oke? Nah buat kalian yang belum nonton film Deadpool and Wolverine, mending kalian tonton langsung ya. Dan kalau kalian udah menonton film Deadpool and Wolverine, kalian bisa cek aja di video pembahasan ending dan juga breakdown cameo detail yang kalian lewatkan cuy, oke? Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Mengenai RDJ ini adalah sebuah gebrakan bagus buat MCU. Akhirnya mereka tuh akan memulangkan berbagai macam aktor-aktor lama yang udah pernah hadir di Infinity Saga kemarin. Contoh Chris Evans yang udah menjadi cameo di film Deadpool and Wolverine, dan juga RDJ akhirnya balik pak. Wah ini gila sih, akhirnya kita mendapatkan sebuah kejutan dari film MCU dan juga di berita dunia nyatanya. Ini adalah sebuah momen yang sangat awesome banget buat kita sebagai para fans Marvel Cinematic Universe, apalagi buat kita para die hard fans Marvel dari dulu ya. Wah ini ada banyak banget kejutan yang bisa kita bahas sih. Tapi so far ketika gue melihat beritanya sih, RDJ ini masih belum tahu apakah dia akan berperan sebagai Victor Von Doom atau justru adalah Tony Stark tapi alter egonya adalah Dr. Doom. Karena gue udah bahas di video sebelumnya bahwa Tony Stark pernah menjadi Dr. Doom, yang dimana itu ada di komik What If, yang dimana di komik itu menceritakan tentang kisah Tony Stark dan juga Victor Von Doom ini akhirnya bertukar tubuh. Nah sehingga itu membuat mereka berdua langsung menjadi terpisah, dan akhirnya Victor Von Doom ini masuk ke dalam tubuhnya Tony Stark. Dan hal itu udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya, seperti itu. Karena memang kisah komiknya agak panjang dan memang itu nge-reveal di komik What If. Itu pun di komik What If loh ya, bukan di komik canon Marvel yang gua tahu, tapi itu hanya di komik What If, yang dimana komik What If itu adalah sebuah
kisah Marvel, ya bisa bilang semua orang bisa bikin. Namanya what if, bagaimana jika, hanya sebagai penyelewengan aja seperti itu ya. Makanya kalau misalkan kalau emang beneran dia akan menjadi Doctor Doom di MCU, ini ada dua pilihan. Yang pertama, dia akan tetap menjadi Tony Stark, tapi takdirnya bukan sebagai Iron Man, melainkan sebagai Doctor Doom. Atau yang kedua, dia literally adalah Victor Von Doom yang asli. Dan ini memang wajar aja karena Project Fantastic Four ini berada di universe alternatif ya, yang dimana itu bersetting di tahun 1960. Tapi di tahun 60-an itu sudah ada berbagai macam teknologi masa depan yang ada di universe alternatif itu ya. Dan ini nggak mungkin banget ini berada di MCU Earth 616 karena Tony Stark RDJ itu sudah meninggal tepatnya di event Avengers Endgame. Dan itu udah confirm bahwa kematiannya tidak akan diganggu-gugat oleh pihak Marvel Studios sampai detik ini juga ya. Makanya dengan kembalinya RDJ di sini, ini adalah variannya. Ini adalah varian dari dirinya yang dimana dia di universe alternatif itu dia berperan sebagai Doctor Doom seperti itu ya. Makanya ya ini wajar-wajar aja karena yang namanya varian, yang namanya kembali dari universe lain, ya mereka bisa pakai aktor yang lama sehingga itu akan mengangkat hype-nya MCU jauh lebih naik lagi. Dan gue bisa paham kenapa mereka tuh mau mengangkat aktor-aktor lama ini karena lagi-lagi cuy, MCU Multiverse Saga ini lagi turun-turunnya sehingga mereka tuh butuh sosok aktor yang udah mulai kita di MCU Infinity Saga yang bisa mengangkat derajatnya MCU lagi, oke? Makanya mereka undang Chris Evans, undang si RDJ ini untuk kembali di peran di MCU mendatang ini ya, seperti itu, oke? Dan kita udah mendapatkan sebuah kabar juga bahwa untuk sutradara film Avengers akhirnya sudah di-reveal di acara SDCC ini, yang dimana sutradaranya adalah Russo Brothers. Oke. Ini adalah hal yang gue sangat mengejutkan banget sih, karena kita udah pernah melihat mereka tuh udah mendirect berbagai macam film-film MCU yang sukses di Infinity Saga. Yang pertama itu ada di Captain America The Winter Soldier, yang sampai sekarang itu adalah film MCU yang paling gue suka mengenai tema Captain America yang berfokus kepada tema kemiliteran dan juga tema agen yang sangat oke banget. Kemudian kedua, mereka langsung mendirect sebuah film Captain America Civil War sampai kepada Avengers Civil War dan juga Avengers Endgame. Oke, udah 4 project yang udah mereka handle di MCU sekarang ya. Makanya dengan kembalian mereka di MCU sekarang ini udah membuka sebuah peluang yang sangat besar bahwa Avengers ini akan naik lagi ke permukaan ya, seperti itu. Karena mohon maaf nih, Avengers di Multiverse Saga tidak pernah ada cuy, karena ya secara cerita setelah Endgame itu mereka semua udah terpisah, bahkan mereka semuanya kebanyakan udah pensiun dan legacy mereka akhirnya diturunkan kepada para junior-juniornya, yang dimana ini akan reveal kepada project Young Avengers. Nah by the way, Young Avengers udah resmi bahwa mereka akan menjadi sebuah project serial Disney Plus. Yang tadi yang mereka tuh mau memformat film, tapi sekarang mereka berubah format sebagai serial yang akan rilis di Disney Plus Hotstar. Ya ini kelihatan banget sih, karena ya kita bisa melihat Young Avengers dari berbagai macam para fans MCU itu mereka juga banyak banget yang nggak paham, dan juga banyak banget dari mereka juga nggak hype mengenai Young Avengers ini ya. Karena kita bisa melihat di film The Marvels kemarin aja, ketika tim ini akan dibentuk oleh Kamala Khan sebagai pengganti Nick Fury, itu aja banyak banget dari mereka tuh udah nggak hype, bahkan mereka tuh udah bodo amat gitu loh, karena saking hancurnya film The Marvels ya. Makanya di sini akhirnya mereka memutuskan untuk bikin serial. Ya gua paham sih, karena memang project ini nggak terlalu hype, dan juga banyak banget dari mereka yang berusaha mau mempelajari. Akhirnya dari pihak Disney ini ya udahlah, mereka upload aja di serial streaming, karena lagi-lagi kalau streaming baik itu view-nya naik atau view-nya turun, pastinya mereka akan tetap profit karena mereka rilisnya ada di OTT seperti itu. Makanya zaman sekarang itu para PH-PH besar-besar itu ya, mereka itu kebanyakan uploadnya di OTT kayak Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Disney Plus. Kenapa? Karena meskipun project mereka nih mungkin jelek atau flop,
mereka pasti tetap untung. Nah, seperti itu. Makanya ya gue bisa maklumi sih kalau mereka mau mengupload itu di Disney Plus Hotstar. Dan gue tetap support gue karena gue pengen tahu bagaimana perkembangan yang Avengers seperti apa. Gue pengen tahu bagaimana permasalahannya. Gue pengen tahu bagaimana konfliknya. Karena literally kita akan menghadapi para superhero muda yang akan join ke MCU sekarang. Kayak Kamala Khan, Kate Bishop, dan juga berbagai macam hero-hero muda yang udah di-reveal sejak di MCU Multiverse Saga tahap awal ya, seperti itu. Oke, well, lagi-lagi gue sebagai fans MCU sangat-sangat suka banget akhirnya banyak banget dari mereka itu udah di-reveal di acara SDCC ini ya. Oh, gila. Oke, tapi so far gimana pendapat kalian mengenai project ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Dan nextnya gue akan bahas mengenai berbagai macam per project MCU yang udah mereka reveal di acara SDCC ini ya. So jangan lupa langsung aja subscribe channel Mario Angelini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar gue makin semangat lagi untuk buat konten terbaik untuk kalian semua. Oke? Dan jangan lupa untuk join ke grup WA kita, namanya grup Mario Booster Official. Nah, di grup itu kita bisa membahas dengan berbagai macam film-film ataupun anime atau tokusatsu dan berbagai macam hal-hal pop culture yang lainnya, terutama di bidang superhero. Oke, seperti Marvel, DC, Bumi Langit dan segala macam. Oke, kalian bisa join aja di grup itu karena gua sering nimbrung dengan anak-anak di situ ya. Langsung aja join, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios semuanya. Dadah. Thank you. Woo!